Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Aradito dengan NPM 224111204 kelas manajemen 22C dari Universitas Stanford Indonesia. Manajemen keuangan internasional didefinisikan sebagai suatu cabang ekonomi keuangan yang berhubungan dengan moneter atau hubungan makroekonomi antara dua atau lebih negara. Umumnya, topik ini akan membahas lebih detail tentang manajemen keuangan dalam lingkungan bisnis internasional. Manajemen keuangan internasional adalah manajemen keuangan dalam skala transaksi keuangan internasional. Prinsip manajemen keuangan internasional sama dengan manajemen keuangan domestik. Ruang lingkup utama dari pengambilan keputusan manajemen keuangan internasional meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Jenis transaksi yang ditangani dalam manajemen keuangan internasional antara lain ekspor, impor, dan pasar valuta asing. Aspek manajemen keuangan internasional. Yang pertama, risiko nilai tukar mata uang asing. Valuta asing adalah risiko tambahan yang harus dipenuhi oleh manajer keuangan dalam pengaturan internasional. Risiko nilai tukar mata uang asing mengacu pada risiko yang terkait dengan fluktuasi harga mata uang yang berpotensi mengubah kesepakatan yang menguntungkan menjadi kesepakatan yang merugi. Yang kedua, risiko politik. Risiko politik dapat mencakup setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi bisnis negara tersebut. Perubahan ini dapat mencakup peraturan perpajakan, undang-undang kontrak, dan tindakan pemerintah yang tidak terduga. Ini berkaitan dengan pemerintah suatu negara yang dapat mengubah aturan main kapan saja dengan cara yang tidak terduga. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Karena integrasi pasar dan produk, ekonomi dunia menghadapi banyak perbedaan antar negara dalam hal biaya transportasi, sistem perpajakan yang berbeda, dan lain-lain. Pasar yang tidak sempurna memaksa manajer keuangan untuk mengupayakan peluang terbaik melintasi batas internasional. Yang keempat, kumpulan peluang yang ditingkatkan oleh atau diperluas. Dengan membawa bisnis melintasi batas negara, sebuah bisnis memperluas peluangnya untuk menuai buah dengan rasa yang berbeda. Tidak hanya meningkatkan peluang untuk lebih banyak bisnis, tetapi juga mendiversifikasi risiko bisnis secara keseluruhan ke berbagai negara. Yang selanjutnya, keputusan manajemen keuangan internasional. Yang pertama, penganggaran atau pengelolaan dana. Tujuan ini melibatkan pengumpulan dana dari sumber internal maupun eksternal. Tujuan dari manajemen keuangan internasional adalah untuk memperoleh dana dengan biaya serendah mungkin. Yang kedua, keputusan investasi. Manajemen keuangan internasional berkaitan dengan investasi dana yang diperoleh secara optimal untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham serta pemangku kepentingan. Dibandingkan dengan pasar keuangan nasional, pasar internasional memiliki analisis dan dinamika yang berbeda. Manajemen keuangan internasional yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang sama di sebuah pasar. Oleh karena itu, tanpa manajemen keuangan internasional, mempertahankan pasar bisa sangat berat. Selanjutnya, nomor 3, struktur modal. Nomor 4, manajemen modal kerja. Dalam hal modal kerja, perusahaan dituntut untuk lebih maju mengelola keuangan perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, pentingnya manajemen keuangan internasional. Yang pertama, adanya ketergantungan ekonomi. Saling ketergantungan ekonomi ini berarti bahwa di dunia sekarang ini tidak ada bangsa yang secara ekonomi, semua aspek ekonomi suatu negara industri, sektor jasa, tingkat pendapatan dan pekerjaan, standar hidup terkait dengan ekonomi mitra dagangnya. Keterkaitan ini berupa pergerakan barang dan jasa internasional, tenaga kerja, perusahaan bisnis, dan investasi dan teknologi. Yang kedua, adanya kompetisi internasional. Untuk menghadapi persaingan ketat, sebuah perusahaan harus menurunkan biaya produk melalui pengurangan biaya modal dan pengadaan input yang lebih murah. Konsekuensi dari peningkatan keterbukaan, bahkan perusahaan yang tidak bersifat internasional harus bersaing dengan perusahaan yang dapat mengatur modal dengan biaya lebih murah dan menghasilkan barang yang biaya produksinya lebih rendah. Yang ketiga, adanya globalisasi kegiatan ekonomi.
Inovasi teknologi menyebabkan peningkatan produktivitas dan kemajuan teknologi transportasi, membawa orang dan perusahaan lebih dekat, jadi batas barang dan jasa yang dapatlah sangat diperluas. Kegiatan ini telah menyebabkan semakin banyak perusahaan untuk mengglobalkan struktur produksi melalui investasi di luar negeri. Manajemen keuangan internasional tidak berbeda dengan manajemen keuangan pada umumnya. Akan tetapi, faktanya keputusan keuangan yang diambil dalam bidang bisnis internasional. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen keuangan internasional merupakan suatu cabang ekonomi keuangan yang berhubungan dengan moneter dan hubungan makroekonomi antara dua atau lebih negara bangsa. Bidang ini mempelajari hubungan dan dinamika yang ada dalam sistem keuangan global atau sistem moneter internasional, seperti neraca pembayaran, bursa saham, nilai tukar, investasi asing langsung, serta perdagangan internasional. Organisasi atau perusahaan multinasional yang mempekerjakan para ahli dalam manajemen keuangan internasional untuk mempelajari interaksi antara berbagai elemen keuangan internasional dan dengan demikian merumuskan strategi untuk bisnis internasional untuk organisasi mereka. Terkadang manajemen keuangan internasional juga disebut sebagai keuangan multinasional, ekonomi moneter internasional dan atau ekonomi makro internasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.